Oke, itu kita kembali fokus ya teman-teman. Saya ulangi lagi ya dok ya. Jadi untuk yang baru join juga, kita bakalan bahas tentang vaksin. Itu khususnya juga pada orang diabetes itu gimana sih sebenarnya. Dan pertanyaan paling sering tuh apa sih biasanya efek samping dan lain-lain. Kita bakalan bahas pelan-pelan dulu dari awal ya. Vaksin itu apa sih dok sebenarnya vaksin? Jadi kita mulai dulu ya, kita kan mau ngebahas tentang vaksin COVID tentunya, karena memang sekarang ini lagi beredarnya vaksin banyak-banyaknya karena untuk meningkatkan namanya herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan tubuh kelompok, jadi memang harus tercapai paling tidak 70%. Sedangkan di Indonesia sendiri itu belum mencapai 70%. Makanya targetnya 2022 semuanya sudah mencapai namanya herd immunity. Nah, untuk vaksin itu sendiri adalah suatu produk biologis. Jadi, suatu produk biologis itu isinya adalah bisa antigen dari virus ataupun bakteri yang diberikan ke dalam tubuh manusia, itu untuk menghasilkan antibodi di dalam tubuh. Jadi, ketika antigen itu masuk ke tubuh, dia akan membuat respon antibodi antigen itu. Jadi, tubuh kita mengenali virus tersebut jadi kebal, gitu. Tapi selain itu dia juga untuk menimbulkan reaksi imunologis, contohnya adalah menciptakan sel memori. Jadi ketika tubuh kita itu terinfeksi virus atau terinfeksi bakteri, maka tubuh itu nantinya bisa mengenali. Misalnya virus COVID sudah pernah kena nih, misalnya saya udah pernah kena, kemudian timbul lagi, misalnya virus itu masuk lagi dengan varian yang lain ataupun samping sama, maka tubuh ini sudah mengenali, jadi dia akan berespon terhadap virus tersebut atau istilahnya ada perlawanan dari tubuh. Itu yang namanya vaksin gitu. Berarti cara nggak langsung itu kayak ngenalin tubuh dengan si patogen itu ya, si vaksin si virusnya itu ya. Virusnya tersebut gitu. Jadi dikenali dulu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih awam dengan ininya, izinin saya dok jelasin lagi ya. Jadi kayak vaksin itu adalah buatan manusia ya. Jadi dan itu terdiri dari protein dari si virusnya itu ya. Jadi saat disuntikkan ke dalam tubuh kita jadi akan mengenal gitu ya. Jadi nanti saat ada virus yang sama yang masuk, tubuh kita sudah kenal dulu ya gitu ya dok ya. Iya benar. Oke. Dan macam-macam nih si vaksin itu. Jadi kayak sekarang kan vaksin COVID itu kan jenisnya banyak ya. Ada yang dari yang inaktif,
kemudian vaksin yang dari mRNA, dan juga vaksin yang memang dari vektor virusnya gitu. Oh, beda-beda ya dok ya berarti ya? Iya. Nanti yang dituju juga beda. Oke. Nah, kalau apa namanya? Apakah dengan perbedaan itu ada ngaruh juga ke efektivitasnya nggak dok? Iya, jadi saya jelasin dulu. Jadi vaksinasi itu kan suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang ya secara aktif terhadap suatu antigen yang dari kuman ataupun virus. Jadi nanti ketika terpajan si antigen tersebut, tubuh kita sudah mempunyai antibodi, jadi bisa tidak tertular lagi. Jadi tujuan untuk vaksinasi itu yang pertama adalah mencegah seseorang itu terkena penyakit ataupun melenyapkan penyakit tersebut. Tapi bukan berarti ketika kita sudah divaksin, kita sudah terhindar dari penyakit tersebut. Oh, ya. Berarti jadi vaksin walaupun itu udah divaksin, kita masih ada kemungkinan untuk kena sebenarnya. Betul, karena fungsi vaksin itu kan dia hanya memberikan kekebalan atau mengenali. Jadi kalau misalnya vaksinisasi sendiri itu, ya fungsinya yang pertama adalah untuk supaya penyakit itu tidak membuat gejalanya semakin berat atau gejala semakin parah gitu. Karena seperti parah gitu ya. Iya, contohnya kan kayak anak-anak ya divaksin MR, kan belum tentu tidak kena campak, bisa saja kena campak. Nah begitu. Jadi intinya adalah untuk menghindari keparahan dari penyakit. Oke. Berarti prokes tetap harus jalan ya dok, walaupun udah divaksin. Tetap harus, 3M tetap harus. Ya diingat ya teman-teman, itu walaupun sudah divaksin bukan berarti kebal ya dok ya. Sudah divaksin tidak sama dengan kebal. Iya. Oke. Poin penting di situ ya. Nah, terus itu sering banget saya dapat pertanyaan dok, kalau misalnya vaksin itu katanya ada efek sampingnya ya. Ya, jadi kalau misalnya vaksin itu sebenarnya efek samping itu adalah suatu tanda bahwa vaksin itu bekerja di dalam tubuh. Ya, jadi kalau misalnya dibilang efek samping itu buruk, sebenarnya enggak. Efek samping itu berarti tubuh kita sudah mulai bereaksi dengan si vaksinnya tersebut. Makanya biasanya efek sampingnya itu bisa hanya efek samping lokal atau di bagian yang misalnya inflamasi, atau misalnya efek samping yang sistemik, itu memang dari kondisi tubuhnya ketika mengenali vaksin tersebut. Suaranya agak putus-putus. Bentar ya dok. Jaringan saya. Halo. Ya, halo. Iya. Agak keputus-putus tadi kayak jaringan dari saya mungkin. Jadi efek samping itu menandakan si vaksinnya sudah bekerja gitu ya dok ya. Iya, jadi efek samping itu, makanya vaksin itu sebenarnya bukan efek samping yang berat ya, belum ditemukan juga efek samping vaksin yang sampai mengancam nyawa. Jadi efek samping itu hanya efek dari si vaksin itu mengenali, sudah bereaksi dengan tubuh. Jadi efek samping tidak perlu dikhawatirkan untuk dilakukan vaksin. Oke. Nah, karena kebanyakan kan alasannya nggak mau divaksin itu takut efek sampingnya gitu ya dok. Emang biasanya efek samping yang paling umum apa sih dok, biar teman-teman juga paham kalau ini sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi untuk efek samping sendiri, vaksin itu dibagi menjadi dua. Ada efek samping lokal, arti kata adalah lokal itu pas dilakukan penyuntikan ya. Kemudian yang kedua adalah sistemik, berarti yang melalui karena dari darah. Nah, kalau lokal itu contohnya misalnya nyeri pada daerah bekas suntikan. Kemudian yang kedua merah, atau timbulnya bengkak di bagian yang disuntik. Tapi itu biasanya tidak lebih dari 72 jam. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kalaupun misalnya memang efek sampingnya itu terjadi seperti itu bisa dikompres, kompres hangat. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terjadinya yang sistemik, efek samping sistemik, itu yang pertama paling sering adalah demam. Ya, tapi demamnya itu biasanya tidak lebih dari 38 derajat atau tidak terlalu panas ya.
Kalaupun misal terjadi demam, silakan minum obat penurun panas ya sampai tidak terjadinya demam. Dan biasanya demamnya juga tidak lama, tidak sampai ber5 hari, itu nggak lama. Biasanya cuma 72 jam pasca vaksin. Kemudian yang kedua, kalau sistemik itu juga bisa timbul ruam-ruam merah kalau misalnya memang ada reaksinya, nyeri kepala, mual atau muntah juga bisa. Tapi jarang terjadi kalau untuk dilakukan efeknya dari vaksin tersebut. Oh, oke. Nah, kalau berarti setelah vaksin, kalau misalnya ada demam, ada mual muntah, tapi itu jarang ya dok ya. Itu berarti aman ya dok? Nggak masalah ya? Iya, nggak masalah. Pasti setiap tubuh kan responnya beda-beda ya. Ada yang cuma nyeri di pergelangan tangan, atau ada yang cuma demam, atau mual muntah, bisa. Setiap orang beda-beda. Ada yang tidak ada keluhan sama sekali. Gitu. Bahkan ada yang mengeluhkan kayak ngantuk. Sebenarnya kalau masalah ngantuk sih sebenarnya efek samping vaksin COVID sih sebenarnya enggak ya. Mungkin hanya karena pegel jadinya lelah, bikin ngantuk. Ya, nggak bisa bikin yang kok saya jadi tidur terus ya dok gitu. Kebanyakan begitu. Sebenarnya nggak ada efek itu. Enggak ya? Oke. Kebanyakan makan mungkin ya sebelum vaksin. Sebelum vaksin makan dulu, jadinya di situ kekenyangan malah. Oke. Nah, kalau misalnya ada efek samping kayak lemes itu kira-kira harus ngapain dok? Kayak dibawa istirahat aja gitu cukup kan? Ya, jadi sebenarnya kalaupun misalnya atau jadi lemes, itu istirahat aja di rumah, banyak-banyak minum air putih, terus tetap harus makan gitu. Tapi biasanya kalau misalnya, makanya kalau mau vaksin disarankan untuk sarapan terlebih dahulu, tidur yang cukup, dan tidak sedang dalam keadaan sakit kalau vaksin. Kan itu ada syarat-syaratnya juga. Oh gitu. Nah, biasanya syarat umumnya itu apa aja? Syarat umumnya itu kan dilakukan screening ya. Kalau screening COVID itu ada kartu kendalinya, jadi setiap pasien atau yang mau vaksin itu pasti screening terlebih dahulu. Ya, yang pertama syaratnya itu kalau untuk kondisi sendiri itu tidak boleh demam batuk pilek. Ya, karena kalau terjadi demam batuk pilek, takutnya kita kan tidak tahu pasien itu keluhannya COVID atau bukan. Kalau misalnya keluhan demam batuk pilek terus kita vaksin, takutnya ternyata dia COVID makin tambah memperparah keadaannya kan. Jadi itu udah nggak boleh keluhan itu. Kemudian yang kedua udah pasti tekanan darahnya dicek. Ketika datang tekanan darah dicek itu tidak boleh lebih dari 180/110. Ya, jadi untuk orang-orang dengan hipertensi kalau di atas itu tidak boleh. 180/110. Kenapa? 180/110. Oke. Ya, itu yang terbaru. Kalau dulu itu kan sebelum direvisi sama suratnya itu kan memang 140/90. Sekarang sudah boleh karena memang orang-orang dengan komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung adalah prioritas untuk dilakukan vaksin. Jadi kalau misalnya tensinya harus di bawah 140 kan mungkin sulit ya untuk penderita hipertensi walaupun sudah minum obat gitu. Makanya dirubah, direvisi gitu. Kemudian yang paling penting itu untuk syarat vaksin itu tidak boleh ada riwayat alergi. Alergi itu maksudnya pasien ini tahu dia ada alergi obat-obatan yang memang berat keluhannya. Ya, makanya ditanyakan ketika pasien itu alergi, misalnya alergi obat, apakah dia sampai sesak napas, sampai gatal-gatal yang seluruh tubuh, jadi itu harus ditanyakan. Untuk orang yang lebih dari 60 tahun atau lansia ditanyakan juga apakah dia ada penyakit hipertensi atau ada riwayat penyakit ginjal, itu juga ditanyakan, atau meminum obat-obatan imunokompromis yang memang menekan sistem imun, contohnya penderita autoimun gitu. Itu harus ditanyakan. Jadi sebelum divaksin pun itu kita udah di filter oleh dokternya
Jadi kita tuh menerima vaksin dalam keadaan aman gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, sekarang kan tadi kalau misalnya tensi yang punya diabetes itu berarti boleh ya, Dok? Kalau misalnya tensi kan 180 tuh batasnya. Kalau diabetes ini gimana, Dok? Nah, untuk diabetes sendiri sebenarnya dari PABDI itu atau dari Persatuan Penyakit Dalam Indonesia itu sudah merevisi bahwa untuk penyakit diabetes ini merupakan prioritas utama untuk dilakukan vaksin. Kenapa? Karena pada orang penderita diabetes itu sistem imun tubuhnya kan menurun. Sehingga kemarin juga banyak ya kasus-kasus COVID yang keparahannya meningkat karena ada komorbidnya. Komorbidnya apa? Diabetes. Ya, jadi DM itu prioritas untuk dilakukan vaksin. Nah, untuk syaratnya sendiri untuk diabetes itu sebenarnya tidak ada harus gula darahnya berapa. Ya, jadi nggak ada syarat tuh gula darahnya harus segini. Sebenarnya tidak ada. Oh, nggak ada. Selama dia tidak ada gangguan metabolik akut. Ya, maksudnya metabolik akut itu adalah keadaan di mana si pasien ini ketika datang nih misalnya dia nggak pernah cek gula sebelumnya. Ya, kemudian ketika memang di vaskes tersebut tempat dia vaksin ada disediain cek gula darah, ya biasanya kan ada tuh di tempat vaksin dicek gula darah. Nah, ternyata gula darahnya bisa sampai 600. Nah, kalau gula darah yang 600 kan tinggi sekali ya. Itu namanya metabolik akut, jadinya takutnya hiperosmolaritas, kan? Nah, sebisa mungkin kalau itu ditunda saja dulu sampai sampai diberikan obat dan gula darahnya sudah terkontrol. Gitu. Kemudian yang kedua, selain metabolik akut yang hiperosmolaritas juga bisa kalau gula darahnya lebih dari 250. Kemudian pasiennya mengeluhkan sering sesak napas. Ya. Nah, takutnya dia keluhannya itu ada ketoasidosis. Ketika dilakukan pengecekan urin misalnya ditemukannya ada keton. Nah, itu kan penyakit DM ya yang sudah komplikasi sehingga memang walaupun misalnya di tempat vaksin itu ada pemeriksaan gula darah, kemudian didapatkan gula darahnya lebih dari 250, sebaiknya memang ditunda saja dulu. Ya, tapi kalaupun misalnya di tempat vaksin tersebut tidak ada pengecekan, kan biasanya ada yang tidak ada pengecekan. Nah, kemudian pasiennya memang sudah berobat rutin, ya sudah minum obat-obatan, makanya ditanyakan apakah obatnya sudah diminum atau belum. Ditanyakan juga pasiennya sudah makan atau belum. Begitu. Nah, kalau sudah kita tanyakan seperti itu, pasien tidak ada mengeluhkan apapun, nah itu tidak apa-apa divaksin. Walaupun kita tidak tahu gula darahnya berapa. Karena untuk kartu kendalinya itu tidak dikasih tahu kalau gula darahnya harus berapa. Intinya dalam keadaan stabil atau dalam pengobatan yang terkontrol gitu. Jadi sebenarnya untuk penyakit diabetes ini aman untuk divaksin ya. Jadi jangan ditunda-tunda gitu. Soalnya banyak nih dok kayak pergi vaksin gitu kan, disuruh vaksin, ayo vaksin gitu dari kelurahan gitu, pas dicek ternyata gula darahnya tinggi terus nggak balik-balik lagi. Disuruh istirahat terus nggak balik-balik. Karena memang penderita PM yang gulanya pas dicek itu ada pengecekan gula darahnya tinggi, kadang kan ditunda tuh. Iya. Dia pasti malesnya karena disuruh berobat dulu kan, gitu. Makanya sebenarnya kalaupun misalnya tidak ada pengecekan gula darah ya saat itu sebenarnya nggak apa-apa divaksin saja. Karena yang DM ini prioritas memang harus divaksin gitu. Jadi memang kayak. Jadi kalau misalnya pun. Jadi kalaupun misalnya pas ada pengecekan gula darahnya 250, kalau pasiennya tidak ada keluhan apa-apa sebenarnya nggak masalah divaksin gitu. Kecuali memang gula darahnya tinggi, kemudian pasiennya memang ada mengeluhkan seperti kesemutan atau sakit kepala. Nah, itu boleh kita tunda dulu, tapi bukan berarti tundanya lama. Tunda 2-3 hari, pasiennya disuruh minum obat, kemudian boleh dicoba lagi untuk divaksin. Gitu.
pokoknya kalau misalnya ketahuan gula darahnya tinggi, langsung konsul untuk dapatkan obat. Itu nanti dicek dalam 3 hari ke depan. Kalau udah normal langsung vaksin gitu ya, Dok? Iya. Jadi kalau misalnya memang pasiennya sebenarnya memang sudah minum obat, misalnya sudah minum metformin, udah minumnya 2 kali sehari. Tapi pas dilakukan vaksin, dicek gula darahnya, ternyata gula darahnya lebih dari 250. Ditanyakan lagi, apakah pasiennya habis makan? Pasiennya habis makan. Kalau pasiennya habis makan kan pasti otomatis gulanya tinggi. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada keluhan, nggak masalah karena pasiennya teratur untuk minum obat. Tapi masalahnya kalau misal memang dia tidak pernah tahu dia ada sakit gula, tidak pernah minum obat, ternyata gulanya 450 sampai 500, sebaiknya ditunda. Karena kalau gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan terjadinya mudahnya terinfeksi. Contohnya kalau misalnya kita suntik, kan kita pasti memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Bisa saja di tempat suntikannya jadi mudah terinfeksi. Makanya itu yang ditakutkan. Jadi buat teman-teman ya yang belum pernah misalnya ngecek gula darah tiba-tiba tinggi, itu sebaiknya dikontrol dulu, minum obat dulu. Nanti kalau sudah normal langsung vaksin gitu ya. Jadi kalau yang udah minum obat, dah tahu diabetes, nggak ada alasan lagi ya, Dok, ya nggak divaksin ya. Iya, harus divaksin. Iya benar. Ya biar cepat kelar deh nih. COVID sudah agak bosan juga di rumah terus. Oke, berarti kesimpulannya aman ya, Dok ya, asal minum obatnya teratur gitu ya, Dok ya. Terus juga kalau untuk pasti kan banyak yang tanya, Dok, bagusan saya pakai apa nih? Pakai Sinovac, AstraZeneca, Pfizer atau Moderna? Pasti banyak yang nanya gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk amannya memang sebenarnya yang aman itu adalah Sinovac ya, karena Sinovac itu adalah vaksin yang inaktif atau vaksin yang sudah dimatikan. Ya, tapi efikasinya, maksudnya efikasi itu adalah penelitian vaksin tersebut ketika dilakukan dilihat nih penurunan angka kesakitan dari yang divaksin sama yang tidak itu hanya 65% kalau yang Sinovac. Ya, jadi efektivitasnya memang lebih rendah daripada yang lain. Tapi memang Sinovac ini sudah terbukti aman karena sudah dipakai di penelitian-penelitian sebelumnya kan. Jadi untuk ibu hamil dengan penyakit komorbid, anak-anak lebih dari 12 tahun itu aman untuk dipakai kan Sinovac. Dan Sinovac ini banyak ya karena kan diproduksi sekarang di Indonesia. Jadi kalau misalnya sekarang iya kan, karena jadi kalau sekarang nyarinya misalnya Moderna terus Moderna nggak ada, ya pakai aja Sinovac. Apa-apa Sinovac aman. Terus banyak di mana ada kan. Nah, kemudian yang kedua AstraZeneca. AstraZeneca ini adalah vaksin yang dari viral vector atau dari virus. Ya, virus komponen virusnya diambil, kemudian nanti dia bekerja untuk merangsang bodi juga. AstraZeneca ini juga diproduksi di yang punyanya Oxford ya. Dan dia ini memang efikasinya itu memang lumayan lebih besar daripada Sinovac. Jadi efeknya bagus dan biasanya diperuntukkan untuk orang-orang dengan sakit autoimun. Untuk autoimun yang tidak bisa divaksin dengan Sinovac itu AstraZeneca bisa. Tapi memang terbatas kan untuk penyediaan AstraZeneca, tidak sebanyak Sinovac. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada vaksin yang dibentuk dari mRNA. Jadi dari komponen virusnya. Jadi kan virus itu punya DNA dan RNA. Jadi yang dipakai itu mRNA-nya. Nah, ini dia itu bekerja untuk merangsang sel-sel tubuh kita itu menghasilkan protein. Jadi si virusnya ini nanti menghasilkan protein di tubuh yang akan merangsang sistem imun kekebalan tubuh kita. Contohnya adalah Pfizer dan Moderna. Nah, ini penelitiannya baru.
Nah, untuk Pfizer dan Moderna ini memang efikasinya ini tinggi sekali ya, sampai 95%. Arti kata ketika dia bisa menurunkan suatu penyakit, dari yang divaksin sama yang tidak tuh lebih banyak, lebih bagus menurunkan penyakit itu yang Moderna dan Pfizer. Jadi memang untuk Moderna, Pfizer juga sebenarnya aman untuk diberikan kepada orang-orang dengan komorbid. Jadi Moderna itu yang paling gede ya dok, efikasinya. Iya, efikasinya paling gede, efektivitas. Oke. Efikasi itu berarti semakin besar kita untuk lebih parah, keparahannya lebih kecil gitu ya dok. Masih bahasanya. Iya betul, iya benar. Jadi efikasi itu adalah penurunan penyakit. Jadi ketika di penelitian ini kan diberikan misalnya berapa pasien yang kita lakukan vaksin sama yang tidak divaksin. Yeah. Nah ternyata orang yang sudah divaksin itu lebih terhindar dari penyakit COVID daripada yang tidak divaksin gitu. Oke. Intinya seperti itu. Nah itu dilakukan kalau efikasi itu dilakukan sebelum ini penelitian, saat penelitian. Sedangkan efektivitas itu setelah yang kita lakukan sekarang. Ternyata memang untuk efektivitasnya semuanya memberikan respon yang baik. Oke. Jadi untuk teman-teman halo putus ya jaringan. Iya, halo. Halo dok. Nah, walaupun dapat Sinovac nggak apa-apa ya dok, yang penting udah vaksin dulu ya. Iya, jadi memang semua vaksin ini dosisnya 2 kali ya. Untuk mencapai kekebalan yang baik itu adalah 2 kali. Seperti Sinovac itu dosisnya 2. Ya, diberikannya secara intramuskular, disuntikan di otot, itu dengan jangka waktu 14-28 hari. Jadi dosis pertama misalnya hari ini, nanti 28 hari kembali lagi untuk vaksin kedua. Sedangkan untuk AstraZeneca itu diperuntuk nanti balik lagi tuh sekitar 3 bulan, memang agak lama karena itu tadi efektivitasnya itu memang tinggi, dia mencapai titer antibodinya. Makanya waktu yang diberikan untuk yang kedua juga diberikan selang yang lebih panjang. Kemudian untuk Pfizer dan Moderna sama dengan 2 dosis dengan dosis yang sama juga, itu diselangkan 1 bulan juga. Dosis keduanya. 1 bulan. Oke, berarti kesimpulannya untuk vaksin jenis AstraZeneca, Moderna, Pfizer sama Sinovac itu aman ya dengan komorbid nggak apa-apa ya dok ya berarti? Iya. Tapi kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui, disarankan makanya Sinovac, jangan yang AstraZeneca. Ibu hamil menyusui di Sinovac. Iya, Sinovac yang paling aman untuk semuanya. Kemudian kalau AstraZeneca itu aman untuk penyakit-penyakit yang autoimun, karena sulit untuk divaksin dengan vaksin lain. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sambil ini. Pengalaman di rumah sakit juga di puskesmas ya berarti ya dok, divaksin juga ya? Iya. Sekarang masih sering banyak vaksin-vaksin, dan untuk sekarang kan Moderna sudah habis ya, kalau di Jakarta maupun di Tangsel tuh udah banyak habis Moderna. Kalau di sana masih ada? Di sini masih dikhususkan untuk ini, nggak semuanya dapat. Kalau di sini untuk yang orang yang dengan dosis pertama, kan ada pasien yang dengan dosis pertama, itu paling sisanya untuk yang menerima dosis kedua. Jadi untuk yang mau booster ataupun vaksin pertamanya mau Moderna itu udah nggak bisa, karena memang vaksinnya sudah tidak ada. Dari Dinkes atau Kemenkes juga sudah tidak mengeluarkan lagi Moderna. Jadi sekarang lagi menunggu yang Pfizer ini. Cuman ya itu Pfizer itu penyimpanannya sulit karena dia harus di suhu yang
lebih rendah. Oh. Jadi istilahnya harus dibekukan. Itu ya penyimpanan yang sulit. Jadi memang benar-benar harus hati-hati dengan penyimpanannya. Yang di daerah sulit ya itu kalau. Iya. Jadi sementara kalau misalnya Sinovac aja dulu nggak apa-apa ya. Sebenarnya semua vaksin itu aman dan mempunyai efek di dalam tubuh juga baik. Cuman yang paling penting adalah ketersediaannya. Ya, sekarang yang penting yang kita kejar itu kan adalah herd immunity, kekebalan tubuh kelompok. Jadi ketika semua orang sudah kebal, mau itu vaksinnya misal Sinovac, misalnya efektivitasnya rendah, tidak masalah. Yang penting kita sudah memiliki kekebalan tubuh bersama, gitu. Jadi tidak menularkan ke yang lainnya. Ini ada pertanyaan dok nih. Pak mau tanya ayah saya itu tensinya tinggi, apa boleh vaksin? Iya, jadi untuk yang tensi tinggi itu adalah ada syaratnya. Tensi tinggi yang tidak boleh divaksin adalah tensi yang lebih dari 180/110 ya. Kenapa pada orang tekanan darahnya lebih segitu tidak boleh divaksin? Karena kalau orang-orang dengan hipertensi kemudian kita vaksin, biasanya efek vaksin itu bisa meningkatkan tekanan darah. Ya, makanya memang harus tensinya di bawah 180. Putus-putus ya. Oke. Halo. Halo. Dok di IG agak ini ya. Sebentar ya, ini mati. Halo. Di IG-nya agak nge-lag ya. Maaf sebentar, ini mati sebentar ya. Iya. Bisa diundang lagi? Bisa. Saya undang lagi ya dok. Sebentar. Sudah saya undang ya dok. Oke, kita live lagi. Maaf ya teman-teman ada trouble dikit. Tadi kita ulang dikit ya dok. Sorry. Ya. Tadi untuk yang tensi ya, boleh nggak vaksin? Bentar ini kedengaran. Oh iya. Halo. Bagaimana halo? Halo ya? Ya. Kedengaran ya suara saya dok? Sudah kedengaran? Oke. Jadi apakah boleh orang tensi tinggi untuk vaksin? Jadi untuk vaksin Halo? Halo, iya. Kedengaran dok? Teman-teman kedengaran nggak suaranya, dokter? Halo? Ya. Kedengaran dok? Di saya coba. Suaranya muncul agak kecil ya suaranya dok mungkin ya? Suaranya muncul nggak? Ada ya? Maaf, gak kedengaran nih suaranya. Oh iya, ini malah hilang suaranya. Bentar. Oke teman-teman, sabar ya. Halo Mak. Kita coba invite lagi. Iya. Oke teman-teman, sabar ya. Coba diundang lagi bisa nggak? Halo, ya kedengaran. Ya, sudah kedengaran. Ya. Maaf. Jadi selanjut ya. Nah, jadi untuk memang penderita hipertensi itu sebenarnya boleh divaksin dengan syarat tensinya tetap harus di bawah 180/110.
jika ditemukan ketika kita lakukan screening tensinya di atas 180/110, biasanya disuruh istirahat dulu 15 menit, ya, ditunggu sampai tensinya turun. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan tensi pasien itu tinggi ketika kita screening, ya. Pertama bisa karena pasiennya ini atau pasien ini habis jalan jauh, dia pergi vaksin misalnya pakai jalan kaki, kan aktivitasnya meningkat ya. Jadi pas itu langsung ditensi, sehingga tensinya tinggi ya. Kedua, tempat vaksinnya di lantai atas, pasien itu tangga. Biasanya WFH ya. di rumah terus. Iya, naik tangga pasiennya, otomatis tensinya pas itu tinggi juga. Ya, atau memang dia tidak minum obat, makanya tensinya tinggi. Nah gitu. Jadi kalau misalnya memang mau vaksin, memang ada riwayat hipertensi, lebih baik dipersiapkan. Kalau misalnya mau ditensi, istirahat dulu paling tidak 15 menit baru ditensi. Gitu. Terus kalau misalnya memang tekanan darahnya tinggi, itu terus belum pernah minum obat, ya memang harus minum obat. Jadi harus konsul dulu ya, kontrol ke dokter biar diberikan terapi. Jadi 1 minggu kemudian balik lagi tensinya sudah aman. Berarti untuk yang tensi tinggi nanti di screening dulu, dicek dulu oleh dokternya. Kalau misalnya aman, maksudnya sudah minum obat dan aman nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya tinggi diistirahatkan dulu ya dok ya, istirahat dulu 15 menit. Iya, biasanya itu. Manut dokternya aja deh, ikutin dokternya. Yang penting vaksin. Iya, karena kan kasihan juga ya pasien udah lama nunggu, terus pas ditensi tensinya tinggi, terus jadi nggak vaksin. Jadi kita kasih waktu paling tidak 15 menit sampai 20 menit pasien istirahat. Kalau tensinya memang tinggi, berarti memang mungkin pasien ini darah tinggi, memang harus diobati gitu. Dan memang harus ditunda, tidak bisa kita paksakan karena kita ada standarnya memang harus di bawah 180. Gitu. Jadi dokter udah ada apa namanya standarnya sendiri, jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya, walaupun ada hipertensi, udah ada arahan dokter pasti aman. Mungkin ada tambahan dok, itu kata-kata penutup mungkin dari teman-teman juga ada yang ada. Jadi oh ada yang nanya lagi dok. Pak mau tanya, ini saya vaksin Moderna kedua terlewat dari jadwal karena kemarin lagi ada acara, itu boleh nggak? Nah, jadi kalau untuk vaksin ya, kalau vaksin memang kan kita ada masuk ke sistem namanya P-Care untuk masukin data, dan sudah di data itu misalnya Moderna harus balik satu bulan kemudian. Jadi ketika misalnya ibu ini vaksin kemudian terlewat dari jadwal, itu nggak masalah, silakan divaksin ya, dan nanti bisa terdaftar di P-Care tersebut. Tetapi kalau untuk kurang dari, misal dijadwalkan tanggal 19, ibunya datang tanggal 17, itu biasanya tidak bisa divaksin. Karena apa? Belum waktunya datang dan tidak bisa dimasukkan ke sistem P-Care-nya, ke sistem inputan datanya begitu. Jadi kalau lebih terlewat boleh, tapi kalau maju kalau bisa jangan. Jadi kalau apa namanya terlewat nggak apa-apa, yang kalau terlalu cepat malah nggak boleh ya? Iya. Okay. Itu kalau kelewatnya sampai 1 bulan gitu, udah malu gitu mau balik, nggak apa-apa deh? Nggak apa-apa, yang penting divaksin yang kedua, yang penting kan titer antibodi yang sudah terbentuk itu juga sudah lumayan tinggi. Yang penting tetap harus dosis kedua. Biasanya memang banyak pasien-pasien yang datang terlambat, yaitu karena mencari tempat vaksinnya. Misalnya pertama dia vaksinnya di lokasi A, ternyata lokasi A tutup, akhirnya dia harus cari ke tempat yang lain. Intinya terlewat tidak apa-apa, yang penting ibunya vaksin, yang penting jangan kurang dari itu. Semoga menjawab ya Ibu. Ini ada lagi. Kalau ayah saya kekeh vaksin, resiko vaksin saat tensi tinggi apa ya?
resikonya? Jadi kalau misalnya ternyata tensi babnya itu misalnya 180/110 misalnya, pas di batas ambang, atau sudah minum tetap kekeh mau vaksin. Sebenarnya resikonya itu yaitu tensinya makin tinggi. Kalau untuk kasusnya sih untuk saat ini memang tidak begitu banyak ya efeknya, maksudnya sampai yang tiba-tiba serangan stroke atau apa, enggak. Cuman kan kita menurunkan namanya resiko. Kalau misalnya pasien yang divaksin tensi 180 ke atas, takutnya keluhannya misalnya jadi sakit kepala, atau pasien bisa tiba-tiba mual muntah hebat gitu ya. Yang nanti akhirnya pasiennya ini ketika ada keluhan tersebut datang ke rumah sakit, malah dikiranya KIPI. KIPI itu kejadian pasca imunisasi dikiranya. Ya, gitu. Takutnya nanti jadi menyalahkan, kok divaksin saya jadi begini gitu. Itu yang dihindari, kenapa ada syarat-syaratnya gitu, supaya tidak tumpang tindih dengan ini kejadian karena vaksin atau ini kejadian memang karena tensi pasien sedang tinggi gitu. Itu yang kita khawatirkan, kenapa pasien dengan tensi yang tinggi sekali itu lebih baik tidak usah atau ditunda vaksin dulu. Biar nggak terjadi kesalahpahaman gitu ya dok ya? Betul, iya. Betul. Jadi ayahnya nanti apa namanya kasih tahu gitu ya, pelan-pelan. Iya, dikasih tahu aja. Kalau enggak, kalau misalnya memang sudah minum obat, misalnya bapaknya biasanya minum obatnya yang malam hari, terus tensinya masih tinggi, dikonsulkan saja ke dokter dulu gitu, biar bisa dikombinasikan obatnya, tidak cuma satu, misalnya kombinasi jadi 2 obat. Kemudian 3 hari kemudian atau seminggu kemudian silakan vaksin lagi. Kemungkinan pasti tensi sudah turun. Ya, jadi bersabar, vaksin masih banyak, masih ada waktu. Yang penting ada niat vaksinnya itu sudah bagus. Oke. Semoga menjawab ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mumpung ada dokter konsultasi gratis. Nggak apa-apa ya dok? Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin dokter ada apa namanya kata-kata penutup sih, mungkin untuk pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton ya. Jadi untuk yang misalnya belum vaksin ya, vaksin aja, apapun vaksin yang sekarang tersedia, silakan vaksin. Jadi jangan nunggu kayak saya mau nunggu Moderna aja lagi. Kita kan nggak tahu Moderna kapan lagi keluar. Ya, yang ada itu adalah yang lebih bagus. Ya, yang tercepat adalah yang bagus. Jadi jangan nunggu nanti tunggu Pfizer aja lah, Pfizer katanya lebih bagus nih, gitu kan? Jangan begitu ya. Sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk herd immunity. Jadi semoga ketika sudah 70%, kasus COVID juga semakin berkurang. Penderita juga yang COVID tidak semakin parah. Jadi jangan takut untuk vaksin, dan kalaupun misalnya memang ada kendala atau misalnya harus tertunda, tidak ada salahnya untuk kontrol, untuk berobat supaya bisa divaksin. Oke. Itu ya teman-teman, jangan nunda vaksin ya. Sedikit kesimpulan ya dok ya. Jadi vaksin, apapun vaksinnya gitu ya, itu nanti bakalan di screening juga sama dokternya, jadi dijamin aman dulu. Itu nanti kalaupun misalnya teman-teman ada komorbid seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain, nanti bakal ada penanganan khususnya. Itu jadi tenang aja, aman. Yang penting kita udah vaksin dulu. Nggak peduli itu vaksinnya jenis apa, yang penting kita capai 70% Iya, betul. Oke, saya kira mungkin itu dulu dok ya. Semoga nanti kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi. Makasih banyak ini dok udah apa namanya menyempatkan waktunya, luar biasa banget ini. Semoga ilmu yang di-share ini bisa bermanfaat dan apa namanya juga teman-teman jadi termotivasi lah buat vaksin itu tercerahkan. Iya, amin. Semoga pada sehat-sehat semua. Amin.
Oke, terima kasih dok. Sampai jumpa, sehat selalu dok. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Terima kasih, bye-bye. Mas. Ya, sehat-sehat semua.